Oke. Selamat Sabat saudara-saudara. Happy Sabbath, brethren. Saya merasa sangat diberkati dengan lagu pujian duet yang sudah dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan tadi. I feel so blessed by the duet that has been sung for the glory of our God. Lagu ini sebenarnya mengingatkan kita, sedangkan burung pipit pun Tuhan perhatikan, apalagi kita umat manusia. Amin. The song reminds us that the Lord take care of the birds and He will take care of us too. Dia betul-betul akan memelihara kita. He will really protect us. Karena take care Dia of us. adalah Allah yang peduli. Because He is a God who cares. Terima kasih banyak dengan semua lagu-lagu yang sudah dipersembahkan tadi sejak sekolah Sabat sampai pada acara khotbah ini. Thank you for the songs that have been presented today, this morning. Baik, sekarang ini kita dalam pekan penata-layanan, pekan pertama. This is the first week of stewardship week. Dan tadi malam saya sudah sempat mengumumkan bahwa tahun ini kita punya 3 pekan penata-layanan, 4 pekan penata-layanan. This year we're gonna have four stewardship weeks. Pekan pertama adalah minggu ini. The first week is this week. Itu sudah dimulai dari Rabu malam, lalu tadi malam acara Vespers. It's already started on last Wednesday Dan hari ini. and today, last night and today. Pekan yang kedua akan kita nikmati pada bulan Mei nanti. The second week we will be doing and Pada pekan Mei. Bulan Mei nanti. Dan akan berlanjut pada bulan Agustus, pekan ketiga. and will be continued the third week of August. Dan kemudian akan berakhir pada pekan yang keempat adalah bulan November. And it will end at the November, the fourth week. Terima kasih Direktur Penata-layanan Jemaat yang telah merancang akan program ini. Ini sangat penting untuk kita semua. Thank you for the director of stewardship who have already planned this. This is very beneficial for us. Pekan ini ada dua dimensi penata-layanan. This week there is 2 dimensions of stewardship. 2 dari 4 dimensi. 2 and 4 dimensions. Masih ingat 4 dimensi penata-layanan? You still remember the 4 dimensions of stewardship? Tubuh, Body, talenta, talents, waktu, Time. apa lagi? Harta. and our treasure. Dan pekan ini ada 2 dimensi yang kita sudah sedang dengarkan. And this week we're going to have 2 dimensions that we will be enjoying. Ya, yang pertama adalah mengenai tubuh dan yang kedua adalah mengenai waktu. The first is about our body and time. Hari ini sesuai dengan schedule yang diberikan oleh pemimpin penata-layanan adalah 2 hal ini sekaligus dengan kesimpulannya. There is 2 dimensions and together with the conclusion. Hari Rabu malam yang lalu Pendeta Cortes telah membahas mengenai 1 dimensi, yaitu tubuh. Last Wednesday, Pastor Cortez already presented about the 1 dimension is our body. Apa kesimpulan yang kita bisa dapat? What conclusion that can we get? Sebelum kita datang ke kesimpulan, mari kita baca kembali akan tema dari dimensi tubuh ini berdasarkan Roma 12 ayat 1. We're going to read again the theme of these dimensions based on Romans 12:1. Persembahkanlah tubuhmu
sebagai satu korban yang hidup, presenting your bodies as a living sacrifice, kudus dan berkenan kepada Allah, holy, acceptable unto God, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. which is reasonable service. Oke, saya mau menyimpulkan, ya, mungkin hanya 1 menit kesimpulan dari dimensi ini. I want to conclude maybe just 1 minute about this dimension. Dan kesimpulan ini saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua General Conference, Presiden Ted Wilson. I want to quote this dimension from what was said by Pastor Wilson. Jadi dia membahas mengenai 4 dimensi penata layanan, dan yang dia buat dalam dimensi mengenai tubuh ini adalah seperti ini. What did he say about the dimensions of our body is as follows. Saya kutip sebagaimana adanya menurut Lukas 10 ayat 27, kita mengasihi Allah dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. According to Luke 10:27, we are to love God with all your hearts, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Jadi kita mengasihi Allah itu So we love God, tidak setengah hati, not half-hearted, harus dengan sepenuh hati. with all our heart. Mengasihi kita dengan kekuatan kita, To love with our strength. mengasihi Dia. Kita menunjukkan bahwa kita adalah betul-betul telah menerima berkat dari Tuhan. We love Him, showing that we have really received the blessings of God. Lalu akhir dari kesimpulan itu, Pendeta Ted Wilson menyebutkan seperti ini. At the end of the conclusion, this is what he said. Sebagai orang Kristen, kita punya kesempatan untuk mengembangkan kuasa fisik dan mental sebaik mungkin sesuai kemampuan dan kesempatan kita, mengikuti petunjuk kesehatan yang diberikan kepada kita dalam Alkitab dan Roh Nubuatan. Dengan melakukan hal ini, kita menghormati Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Okay, as Christians, we are privileged to develop a physical and mental powers to the best of our ability and opportunities, following the wonderful guidelines of health given to us in the Bible and in the spirit of prophecy. In so doing, we bring honor to God and can become a blessing to others. Jadi menurut beliau ini, menghormati Allah According to him, to honor God dan menjadi berkat bagi orang lain and to become blessings for others adalah terkait dengan bagaimana kita menjaga akan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. is connected with our health that God has given to us. Baik, itu kesimpulan That is the dari conclusion. aspek yang pertama atau dimensi yang pertama mengenai tubuh. The first aspect or first dimension is about our body. Dan tadi malam kita sudah mulaikan aspek yang lain, yaitu waktu. Last night we have started already another dimension, that is time. Sebagian besar yang ada di sini saya rasa ada waktu tadi malam, Most of us were there last night, tetapi banyak juga yang dengan macam-macam halangan tidak sempat bersama-sama dengan kita tadi malam. but there are those who couldn't make it last night. Itu sebabnya saya ingin menekankan kembali apa yang sudah disampaikan tadi malam. That's why I want to emphasize what we have already said last night. Berkaitan dengan waktu, In relation to time, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang Kristen di Efesus. the Apostle Paul gave an advice to those in Ephesus. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Make the most of your time
Dan itulah ayat tema yang sudah dibacakan oleh Bapak Wulur tadi. That is the theme text, the key text that was written before. Mengapa kita perlu dengan bijaksana menggunakan waktu itu? Why do we have to be wise in using our time? Jawabannya ada di ayat ini. The answer is here in this verse. Karena hari-hari ini adalah jahat. Because the days are evil. Hari-hari ini adalah jahat. The days are evil. Maka kita perlu menggunakan waktu itu dengan sebijaksana mungkin. So we have to make the most of our time as wise as possible. Saya suka dengan terjemahan atau versi yang lain, Amplified Bible, mengenai ayat ini. I like the other versions about this verse from another version, Amplified Bible. Dalam versi ini tertulis seperti ini. In this version it says like this. Pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya di bumi ini. Making the very most of your time on earth. Kenali dan manfaatkan setiap kesempatan serta pergunakan dengan bijaksana dan tekun sebab hari-hari itu dipenuhi dengan kejahatan. Recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence because the days are evil. Kalau dalam versi King James, hari-hari ini jahat. In the version King James version, it says the days are evil. Itu sebabnya kita perlu pergunakan waktu itu dengan sebijaksana mungkin. That is why it is important for us to use our time as wise as possible. Mengapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Why? Because the days are evil. Amplified Bible menerjemahkan, in the Amplified Bible translated, sebab hari-hari itu dipenuhi dengan kejahatan. Because the days are filled with evil. Ini jelas ya. Jadi bukan hari yang jahat. This is clear here. Not the days that are evil. Tetapi hari-hari di mana kita hidup itu dipenuhi dengan kejahatan manusia. But the days we are living in is filled with evil. Oke, tadi malam saya sudah simpulkan itu jenis-jenis waktu dalam kitab Perjanjian Baru ada 3 macam. We have already concluded last night that there are three types of time. It's in the New Testament. Orang-orang Yunani sangat akrab dengan 3 kata yang berkaitan dengan waktu. The Greek, they are very intimate. They are very close to the 3 types of time. Yang pertama adalah kronos, kedua aion, dan ketiga kairos. The first is chronos, second aion, and third kairos. Oke, saya ulangi yang tadi malam ya supaya sebagian yang tidak ada tadi malam bisa mendapatkan berkat dari ini. I want to repeat what I said last night. Kronos itu berbicara tentang satu periode waktu yang biasa. Dan itu selalu ada, selalu terulang. Chronos is talking about the period of a certain time. Sekali lagi itu selalu ada, tetap ada dan selalu terulang. A regular time and it's always there and it's always repeated. Nah, ini kata kronos ini berkaitan dengan jangka waktu tertentu yang selalu ada dan itu bisa pendek, bisa panjang. So chronos about a period of time, certain regular time, contoh, it's always there. Contoh jangka waktu pendek ya. The example of a short period of time. Lukas 4 ayat 5, kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. So the devil was took Jesus to the mountaintop. And in the twinkling of an eye, ya, sekejap mata. A twinkling of an eye. Nah, kata sekejap mata berarti waktunya sangat singkat. So twinkling of an eye is a very sangat singkat. Very short. Sangat singkat. Short time. Itulah yang dikenal dengan kata kronos. That is what is meant by the word chronos. Dalam waktu yang sangat singkat, in the very setan ini short memperlihatkan time, kepada Yesus semua kerajaan di dunia ini. Satan was showing Jesus the whole kingdom of the world. Jika engkau sujud satu kali saja,
If you worship me just one time, just once, aku akan berikan semua kerajaan ini dengan kemuliaannya. I will give the whole world and all its glory. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. The devil says, everything I will give to you, Dan kepada siapa saja yang ku kehendaki and to whomever I want, I akan wish to kuberikan give. kepada Max Wauran. I will give to Max Wauran Dunia ini dan segala sesuatu yang ada the dalamnya. whole and everything that is in it. Akan kuberikan kepada Brother Wayne Rumambi, akan kuberikan kepadanya. I will give to Brother Wayne Rumambi everything. Asal sujud saja kepadaku. With condition is to worship Him. Pernahkah ada yang menjalani pengalaman seperti ini? Have you ever had such experience? Setan bisa menawarkan jabatan apa saja. Satan can offer any position Yang penting iko pakita pe mau. as long as you follow what I want. Saya akan berikan itu I will give it dengan gaji yang tinggi, gaji yang lumayan. with a high salary. Wakil gubernur, The governor, vice, vice governor, wakil presiden, vice president, perdana menteri. yeah, vice president. Nah, kita turun ke bawah dulu, ke camat, Now Pak we go Camat. to distrik, prison. I forgot. Kepala camat. ya. Mayor wali Mayor kota, Kepala camat. chief of district. Oh, chief of district. Camat itu kalau di kampung-kampung itu udah jabatan luar biasa ini. Sangat dihormati. So, regent. County. I think it's regent. He is very respected. Saya berikan itu. I will give it, Marpus iko pakita, but you have to follow me. kata setan. That's what Satan said. Saudara-saudara, pekerjaan dia berikan He will give you jobs untuk menjamin masa depan. to guarantee your future. Bunaken saya boleh dapatkan. I can get Bunaken. Ada banyak orang-orang kaya yang membeli pulau-pulau. There are many wealthy people, rich people Mereka investasi di situ. who bought islands and they invest there. Sekarang pertanyaan, Question. diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh setan tawarkan ini, Satan tapi mesti ikut dia punya mau. Satan offers this, but with condition you have to follow what he wants. Jabatan itu bagus, pekerjaan itu bagus, Position, jobs are good, nothing wrong with them. tetapi hendaklah prinsip yang benar itu harus ada di sana. But the two principles must be there. Artinya, selagi kita mampu untuk menegakkan prinsip yang benar, jalan. Meaning Jangan that we have follow the principles, Tapi kalau jabatan pekerjaan yang luar biasa, hanya harus mengorbankan prinsip. but if you have to sacrifice the principles, Sorry, I do not smoke. I'm sorry, I don't smoke. Saya tidak merokok. Kata I do not smoke ini mewakili akan apa saja. So the word I do not smoke represents everything. Maaf, saya tidak merokok. I'm sorry, I don't smoke. Itu mewakili apa saja tawaran dunia ini. That represents any offer. Lalu that is saudara given by merasa God. bahwa ini adalah melanggar prinsip. Sorry, maafkan. This is a break the principle. I'm sorry. Tapi setan tetap menawarkan hal-hal yang sangat menggiurkan. But Satan keeps offering those things that are so beautiful. Jangan lupa, jangan kita korbankan prinsip hanya karena jabatan, Do not pekerjaan, sacrifice. Do not segala sacrifice kemuliaan dunia. principles because of Ini the ditawarkan oleh setan beautiful kepada things Yesus. offered by Satan to Jesus. Sujud kepadaku, akan Worship. kuberikan semua ini dengan I'll- kemuliaannya. I will give everything, the world and its. Sebagai pengikut Kristus, inilah yang kita perlu jadikan prinsip. Yakobus 4 ayat 7. As the followers of Christ, this should be our principle. Karena itu tunduklah kepada Allah
submit to God dan lawanlah iblis, and resist the devil, maka ia akan lari and he will daripadamu. flee from you. Bagaimana cara Yesus melawan akan godaan setan? How do Jesus resist the devil? Kemuliaan dunia ini, seluruh The dunia ini, glory of the whole kemewahan world dunia ini ditawarkan kepada Yesus, is over to Jesus. tapi dia lawan itu. But he resists that. Dengan cara apa dia lawan? Dengan firman Tuhan. He resists it by the word of God. Sujud sebentar saja, saya akan berikan ini. Just worship me. Just a second, I will give everything to you. Tapi Yesus katakan, hendaklah engkau menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu. You just only worship God. Karena God. ada tertulis, Because it's written, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. you have to only worship God. Kalau tawaran-tawaran itu datang, If the worship come to us, kita hanya katakan ada tersurat. what, Amin. what we need to say is, it is written. Di mana kita berada, Wherever we are, ada tersurat. Berjalanlah dengan firman Tuhan or yang walk menjadi with kekuatan God's word. kita. Oke, yang waktu panjang tadi malam lagi saya sudah The sebutkan. long period of time, Jadi seorang yang dirasuk setan itu di Gerasa the person that is possessed by demon in sudah Gerasa, lama tidak berpakaian, he has been without sudah lama clothes tinggal for di a long dalam time. rumah, He left his house. sudah lama dia tinggal di pekuburan. He only lived in the cemetery for a long time. Kata sudah lama ini sama, kata kronos dalam pengertian jangka panjang. It's been a long time, and when Chronos is Dia telah dikuasai oleh synonym. iblis. He was possessed by demon. Saya ulangi lagi, kalau kita dikuasai oleh kekuatan setan, If we are possessed by the strength of sehingga Satan, kita harus menderita. Kadang-kadang kita dianiaya karena kebenaran. and we suffer because of the truth, Jangan lupa Mazmur 50 ayat 15. don't forget Psalms 50:15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Call on me on the day of trouble, and I will relieve you. Roma 10 ayat 13, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Luke 8, Dalam Roma 10, 10, 13, those who call on me will be saved. dalam kesulitan apapun, In any trouble, dalam masalah apapun, in any problem, ketika kita dipecundangi oleh setan, if we are attacked by Satan, jangan lupa berseru kepada nama Tuhan. don't forget Pasti kita akan dapat to kemenangan. call on His name. We will gain the victory. Ayon, ini Ayon. jenis waktu yang kedua. Ayon ini The adalah second type of time, ini kelihatan dalam Matius pasal 12 ayat 32. Ayon ini waktu yang panjang sekali. ion Tidak ada is a batas. very, very long period of time. There is no limit. Dalam Matius 12 ayat 32, Matthew 12:32. apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak akan juga di dunia akan datang. If somebody spoke something against the Son of Man, he will be forgiven. But those who say something against the Holy Spirit, he will not be forgiven. Jadi ketika ada bisikan Roh Kudus, dengarkan itu, jangan tolak itu bisikan So Roh when Kudus. the Holy Spirit whisper to you, do not refuse it. Karena penolakan terus-menerus terhadap kebenaran tidak akan ada pengampunan. Because if you continue refusing, reject the Holy Spirit, there will be no forgiveness. Kita sudah tahu yang benar dan tidak menghidupkan kebenaran terus-menerus. If we know already the truth and we do not follow Ini it, harus menjadi perenungan kita. we have to remember this. Kata yang terakhir adalah kairos. Ini berbicara mengenai periode waktu tertentu. The last dimension of time, the last one is kairos, is the dimension of a certain time, certain period of time. Ini berbeda dengan yang dua yang tadi kan. This is different from the
previous ones. Kalau Kronos itu ada kesempatan, banyak waktu. Chronos, you still have time. Apalagi opportunity. Aion, panjang sekali. Aion. Tapi jangan pikir panjang sekali itu kasih karunia Tuhan. Biar cuma bermanja-manja dalam dosa. Toh kasih karunia Tuhan itu tidak terukur. So, waktunya cukup panjang. Do not say to ourselves, all the time is still linger for a long time. Yang paling berbahaya ketika kita mengharapkan waktunya panjang, tiba-tiba. This is dangerous. Habis. We expecting the time is still longer and then it's just finished just like that. Oke, yang terakhir ini yang mungkin kita perlu waspadai. This is we have to be careful. Karena This is very important. Jenis waktu yang ketiga menurut orang Yunani, According to the dan Greek, ini dicatat dalam Perjanjian Baru. it is written in the New Testament. Jadi kairos itu waktu tertentu, kalau sudah lewat tidak akan pernah kembali lagi. This is a certain period of time. If already passed, it won't come back. Saya kasih contoh begini. Ini kairos tidak pernah balik. The example is like this about Kairos. Ada satu pasang muda-mudi. There is a couple, young couple. Lalu wanita ini telepon kepada cowoknya. And the girl called on the phone to his lover. Tolong datang malam hari ini. Please come tonight. Saya sangat membutuhkan engkau untuk datang malam hari ini. I just need you so badly tonight. Saya sangat membutuhkan engkau. I need it very badly. Ini cowok ini dia pikir-pikir apakah ini terlalu penting. His boyfriend was thinking, why Tolong is this so datang malam important? hari ini. Do I have to come tonight? Jangan lewat jam 8 malam. Do not pass 8 o'clock tonight. Oke, dia pikir-pikir jam 8. Nanti kita pergi. Jam 9 kan boleh atau jam 10. Yang penting kita pergi ini malam. He said, the important thing, I'll come even though I'll get there at 9 o'clock. Tapi pada waktu dia datang jam 9 malam, But when he get there at 9 o'clock, wanita ini tidak ada di rumahnya lagi. his girlfriend is not there anymore. Dia sudah pergi. He's already gone. Tidak tahu kemana. Do not know where he's gone. Dia telah membuat keputusan yang salah. He has already made a wrong decision. Ketika ditemukan, wanita ini sudah tidak bernyawa. When he found his girlfriend, he's already dead. Kenapa saya tidak datang sebelum jam 8? Why didn't I come before 8 o'clock? Kenapa saya datang jam 9? Why did I come 9 o'clock? Rupanya wanita ini sedang stres berat. It looks like he was under stress. Kalau saja dia sudah datang sebelum jam 8, Had wanita he ini come pasti akan before bisa tertolong. 8 o'clock, Wanita ini pasti bisa tertolong. so for sure, our girlfriend. Kenapa would be saya nanti datang jam 9? Why did I come at 9 o'clock? Kalau bisa waktu ini dikembalikan ke jam 7 supaya saya punya If kesempatan untuk possible, menolong this dia. time will be repeated. Kalau saja saya datang jam 7, maka saya bisa menolong dia. Had I come at 7 o'clock, I would have been able to help her. Kalau jam ini bisa dikembalikan ke jam 7, If the time will be start again 7 o'clock, maka saya bisa menyelamatkan nyawanya. I would have been able to help her. Tapi sekarang sudah terlambat. But now it's Itulah too late. Kronos. That is Chronos. Hati-hati dengan Kronos. Be careful with Chronos. Karena Kronos itu dia hanya ada pada waktu tertentu. Kalau dia sudah lewat, tidak akan Because kembali. Chronos is only there at a certain time. If Selama- already passed, no more. Selama masih ada kesempatan, While there is an opportunity, bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada Let's- kawan-kawan kita seiman. doing good with others, especially those our fellow believers. Kata kesempatan itulah yang disebut dengan Kronos. The opportunity is meant by Chronos. Saya suka dan saya telah memintakan kesediaan Ibu Wulur untuk I already memimpin requested lagu Ibu ini. Wulur to sing this song. Lagu ini dari lagu Sion nomor 268. It's from Lagu Sion 268. Lagu Sion 268.
Mari kita lagu di Lagu Sion sudah lama, tapi jarang orang menyanyi. Padahal ini bagus sekali ini pekabaran dari lagu ini. Yang tahu lagu ini ikut-ikut nyanyi sama-sama. Karena waktu jadi satu stansa saja. Oke. Satu stansa saja. Kita nyanyi sama-sama, nanti kami dua pimpin. Masa yang sudah lalu tak akan kembali. Segala kata keluh laksana telah mati. Tetapi firman Tuhan tiada sia-sia. Kasih-Nya yang herankan kekal selamanya. Boleh ulangi yang bagian atas. Masa yang sudah lalu tak akan kembali. Segala keluh laksana telah mati. Tetapi firman Tuhan tiada sia-sia. Kasih-Nya yang herankan kekal selamanya. Oke, terima kasih banyak. Tadi ada kasih pindah nada karena mungkin agak rendah. Lalu Brother Dianca kesini naik lagi sedikit. Terima kasih banyak Ibu Sofia Lonto dan Ibu Wulur yang telah mengingatkan kita makna dari kata kairos itu. Kairos. Masa yang sudah lalu tak akan kembali. Masa yang sudah lalu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Oke. Nah, dalam ini tantangan untuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita terkait dengan kata ini. This is the challenge that Yohanes 9 ayat 4, John 3, John 9. John 9:4. Bekerja selama hari masih siang, Work while it is day, karena malam akan datang because night will come di mana tidak seorang pun dapat bekerja lagi. and nobody will be able to work. Jadi artinya begini, kalau Tuhan kasih kesempatan kita untuk melayani Dia, layani Dia. So while we have still the opportunity to serve Him, serve Him. Sekali lagi, kairos. One more time, Kairos. Masa yang sudah lalu tak akan kembali. Time you already passed will never. Kalau Come Tuhan back. sudah kasih waktu itu, If layani akan Dia. God have given you opportunity, time, Begitu juga serve Him. kalau kita punya kesempatan melayani akan orang-orang yang susah, And lakukan itu. if we have time to serve those who are in need, go do it. Karena akan tiba saatnya Because the time will come. kita suka melayani orang susah, tapi kesempatan itu tidak ada We lagi. are so eager to help those who need, but the time is gone. Kalau saja saya ada datang jam 7, maka dia pasti akan bisa tertolong. If I had come 7 o'clock, I would have been able to help. Tapi saya datang jam 9 malam. But I came at 9 o'clock. Masa yang sudah lalu tak akan kembali. The time already passed will never be Tidak back. akan bisa ditolong lagi.
Itu sebabnya carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia Seek the dekat. Lord while he may be found, and call on his name while he is near. Oke, sekilas saya mau kasih ini ya. I want to do Ini menurut penelitian dari Pew Research Center 2017, in it, penelitian terhadap peribadatan, ibadah. this is a Pew Research Center. Berapa sering orang beribadah? How often people worship? 46% beribadah 1 kali sebulan. 46% less. Saya ingat pada waktu People worship every month. Saya ingat waktu di kampung halaman saya masih di Protestan waktu itu, orang belum Advent. When I was in the village, I was still not Adventist at the time. Saya punya mama dan papa pergi ke gereja rata-rata cuma waktu hari Natal. My parents, Satu they went to tahun church satu only, kali. Satu on, tahun satu kali. Christmas once a year. Ini lumayan ya. 1 bulan satu kali. Artinya kalau 1 tahun bisa 12 kali. Oh, this is better. Once a month. So Tapi in a orang year, tua 12 dulu ya, 12 times going to 1 church. tahun 1 kali cuma waktu hari Natal. But my parents once a year. 35% sekali dalam sebulan. 35% people come to worship. 53% bagi mereka Once a agama itu sangat penting dalam hidup. 50% religion is very important in life. Puji Tuhan kan ada 53% yang percaya agama itu adalah penting. Bagaimana dengan doa? 33% berdoa beberapa kali sehari. How about prayer? 30% Beberapa prayer kali berdoa. a couple of times in a day. 14% tidak pernah berdoa 40% dalam 1 tahun. never prayer. Berapa sering saya berdoa? In a Waduh, year, orang how berkehidup- often do I pray? Kita punya kehidupan betul-betul sangat bergantung kepada Tuhan. So our life is dependent on Itu God. sebabnya kita tidak pernah berdoa. Kita tidak pernah tidak berdoa dalam 1 hari. That is why we have to pray. Bangun pagi berdoa. When waking up, Waktu tidur malam berdoa. before you go to bed, prayer. Waktu makan sudah itu, makan pagi siang malam pasti berdoa. During mealtime, we pray. Waktu kita mau jalan, kita berdoa, serahkan kita punya perjalanan When we are kepada Tuhan. gonna do travel, we pray. Dalam pekerjaan, waktu mau kerja kita berdoa. In our job, Bagaimana dengan pekerjaan penginjilan? what about evangelism? General Conference ke-61 waktu lalu General Conference 31st pada bulan Juni 2022 June, dilaporkan bahwa dalam periode 2015 sampai 2022 ada 240.000 baptisan. 240.000 baptisan selama 2015 sampai 2022. 240,000 baptism from 2015 to 2022. Jadi selama ini ada 240.000 baptisan. So during Luar this biasa. time, there is 240,000. Mengapa ini terjadi? It's amazing. Mengapa Why ini did it happen? terjadi? Apa sebabnya ini terjadi? Why did this happen? Karena doa, Because of prayer. keterlibatan anggota-anggota gereja. The involvement of all the members. Selama ada kesempatan kita menginjil. While there is opportunity, we have Baca to Alkitab, berapa banyak yang evangelize. baca Alkitab How menurut many survei? times, according to the survey, how many times people read the Bible? Survei yang dilakukan oleh Lifeway Biblical Solution for Life tentang minat baca Alkitab. 32% setiap hari baca Alkitab. 32% daily reading the Bible, according to this survey. 27% beberapa kali dalam seminggu. 27% a couple of times in a week. 12% sekali seminggu. 12% once a week. 5% sekali sebulan. 5% once a month. 12% 12% jarang dan tidak pernah sama sekali Seldom or membaca never. Alkitab. Never reading the Bible at all. Untuk orang ada renungan pagi, untuk orang ada sekolah Sabat. It's fortunate Sekolah we Sabat. have a morning devotion, we have Sabbath school. William Shakespeare seorang pujangga
Inggris yang terkenal pada abad ke-17 ya, 1600-an. A very famous author, William Shakespeare, said, Hidup seangkatan dengan ketika Alkitab King James Version he itu lives diterjemahkan oleh tim Raja contemporaneous with James the King James Version, tahun 1611. 1611. William Shakespeare dia katakan begini, setelah saya membuang waktu dengan percuma, sekarang waktu itu betul-betul membuang saya. After I waste time in vain, now the time waste me. Akan tiba saatnya di mana kita mau cari firman Tuhan tidak ada lagi. The time will come when we will Kita mau cari try to Tuhan find tidak word punya of God. kesempatan We lagi. will not find it. Kita We mau will not cari find it. Tuhan tidak punya kesempatan lagi. We will try to find God, but there is no more time. Mari saya datang kepada kesimpulan tentang waktu ini. This is the conclusion about time. Christ Object Lesson halaman 220 paragraf pertama. Waktu itu adalah milik Tuhan. Christ Object Lesson 220. Time belongs to God. Setiap saat adalah miliknya. Every moment belongs to Him. Saya baca terus nanti satu kali terjemah. Dan kita juga adalah miliknya. Tidak ada talenta yang ia berikan di mana ia mintakan pertanggungjawaban lebih ketat dari waktu. So it says, okay, let me read it again. Time belongs to God. Every moment belongs to Him. We also belong to Him. There is no talent that is given to us that He gave more strict in responsibility than time. Kristus memperhatikan setiap momen sebagai suatu yang berharga dan oleh karena itu kita harus memperhatikannya. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan, tidak ada waktu untuk diabdikan bagi kesenangan pribadi, tidak ada waktu untuk pemanjaan dosa. Kita sekarang harus membentuk karakter untuk masa depan. Kehidupan abadi, sekaranglah waktunya kita mempersiapkan diri untuk penghakiman pemeriksaan. According to Christ, every moment is something that is very valuable. That is why we have to take care of this. Take notice of this. We have no time to waste. There is no time. We have no time to waste. There is no time to be devoted for our personal pleasure. There is no time for the indulgence of sin. We have to form our character for future, for eternal life. This is the time we prepare ourselves to the judgment. Oke, Investigative thank you so judgment. much. Nah, itu sebabnya nasihat dari Rasul Paulus That's why the advice of counsel of yang merupakan Apostle ayat Paul, tema kita hari ini adalah pergunakanlah waktu yang ada. use the time that we have, Karena hari-hari ini adalah jahat. because the days are evil. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Make use of our time because the days are evil. Saya melihat, dapatkah waktu terbuang itu ditebus? Or can the time we have already wasted, can it be redeemed again? Dapatkah waktu itu ditebus? Can the time be redeemed? Bisa? Can the time be retrieved, be redeemed? Dengarkan kata Ellen White. Kita dinasihati untuk menebus waktu itu. We are counseled to redeem the time. Tapi waktu yang telah diboroskan tidak akan pernah dapat dikembalikan. But the time we already wasted cannot be regained. Kita tidak dapat mengembalikan walaupun hanya sesaat. We cannot get it back even just a moment. Satu-satunya cara untuk menebus waktu kita itu adalah melakukan sebaik mungkin yang masih tersisa. The only way we can redeem the time is do the best we can with the remaining time. Jadi Efesus 5 ayat 16 Efesus 5:16. dinasihati pergunakan waktu yang ada. It is said there, use whatever time we have. Tapi dalam bahasa Inggris disebutkan redeem the time. But in Redeeming English, the time. in English it says redeem, tebus. Tebus waktu itu. Apakah waktu itu bisa ditebus?
Can the time be Mau redeemed? bisa kembali? Tidak bisa kembali lagi waktu. Can the time come back? Cara satu-satunya untuk menebus waktu adalah melakukan sebaik mungkin di waktu yang masih The only tersisa. way to redeem the time is do the best I can with the running. Kita tidak bisa lakukan Time. lagi apa yang sudah lewat yang lalu. Whatever already passed, we cannot be redeemed. Caranya adalah untuk waktu sisa hidup yang Tuhan berikan kepada kita. The only way is the remaining time that the Lord has still give to us. Pergunakan itu untuk melayani Tuhan Use it to the glory of God dan layani sesama manusia and serve our fellow man. adalah doa saya Is di my dalam prayer. nama In Yesus. Jesus' name. Amin. Amen. Terima kasih.